Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 0305 138 1924 102 dari Teknik Mesin D Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Perancangan Kebutuhan Material atau MRP. Definisi. Teknik perancangan kebutuhan material atau MRP digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung pada item-item atau level yang lebih tinggi. Tujuan MRP adalah menentukan kebutuhan dan jadwal untuk pembuatan komponen-komponen dan subak-sebling atau pembelian material untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh MPS. Jenis-jenis komponen MRP. Kebutuhan ini akan dipengaruhi oleh 1. Tingkat kesediaan di tangan, on-hand inventory. 2. Jadwal penerimaan atau scheduled receipts berdasarkan tahap waktu atau time split, sehingga lot-lot produksi dapat dijadwalkan untuk produksi atau diterima pada saat dibutuhkan. Sistem MRP mempunyai 3 fungsi utama. 1. Kontrol tingkat persediaan. 2. Penugasan komponen berdasarkan urutan prioritas. 3. Penugasan kebutuhan kapasitas atau capacity requirement pada tingkat yang lebih detail daripada proses perencanaan pada route cut capacity requirement. Kemampuan sistem MRP. Ada 4 kemampuan yang menjadi ciri utama dari sistem MRP. 1. Mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat. Maksudnya adalah menentukan secara tepat atau kapan suatu pekerjaan harus diselesaikan atau kapan material harus tersedia untuk memenuhi permintaan atau produk akhir yang sudah direncanakan pada jadwal produksi. 2. Membentuk kebutuhan minimal atau setiap item dengan diketahuinya kebutuhan akan produk jadi. MRP dapat menentukan secara tepat sistem penjadwalan berdasarkan prioritas untuk memenuhi semua kebutuhan minimal setiap item komponen. 3. Menentukan pelaksanaan rencana pemesanan. Maksudnya adalah memberikan indikasi kapan pemesanan atau pembatalan terhadap pesanan yang harus dilakukan, baik pemesanan yang diperoleh dari luar atau dibuat sendiri. 4. Menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang sudah direncanakan apabila kapasitas yang ada tidak mampu memenuhi pesanan yang dijadwalkan pada waktu yang diinginkan. Maka MRP dapat memberikan indikasi untuk melakukan rencana penjadwalan dengan menentukan prioritas pesanan yang realitas. Karakteristik perencanaan kebutuhan material atau MRP berdasarkan karakteristik MRP, yaitu 1. MRP berorientasi produk, yaitu menggunakan bill of material atau BOM, bagian dasar perhitungan kebutuhan komponen dan perakitan. MRP berorientasi masa depan, yaitu menggunakan informasi JIP untuk menghitung kebutuhan komponen di masa yang akan datang. 3. MRP meliputi manajemen waktu. Kapan suatu komponen dibutuhkan berdasarkan perhitungan ekspektasi waktu siklus atau line time. 4. MRP meliputi perencanaan prioritas yang menghasilkan apa saja yang diperlukan untuk mencapai JIP, kendala material dan kapasitas. Istilah-istilah dalam MRP: lead time, on hand, lot size, safety stock, gross requirement, project on hand,
net requirement, input dan output MRP. Adapun input MRP, ada 3 input yang dibutuhkan oleh assembly MRP, yaitu 1. Jadwal induk produksi atau JIP, didasarkan pada peramalan dari setiap produk akhir yang akan dibuat. 2. Catatan keadaan persediaan. Catatan keadaan persediaan menggambarkan status semua item yang ada di dalam persediaan. 3. Sistem produk, berisi informasi tentang hubungan antar komponen-komponen dalam suatu proses assembling. Adapun juga output sistem MRP. Output dari perhitungan MRP adalah penentuan jumlah masing-masing bom dari item yang dibutuhkan bersamaan dengan tanggal yang dibutuhkan. Cara perencanaan kebutuhan material atau MRP. 1. Menghitung kebutuhan kotor terhadap persediaan yang diproyeksikan dan jadwal penerimaan material atau produk. 2. Konversikan kebutuhan bersih menjadi kebutuhan yang direncanakan menggunakan ukuran lot. 3. Menempatkan rencana order pada periode yang tepat menggunakan penjadwalan ke belakang dari tanggal dibutuhkan dikurang waktu siklus. 4. Menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pemakaian. 5. Ekstraksi kebutuhan produk utama atau parent menjadi kebutuhan kotor. Setiap komponen yang berhubungan dengan bom atau bill of material. Keuntungan dan aplikasi dari MRP. Sistem MRP menentukan jumlah pesanan dan waktu yang tepat untuk setiap komponen. Sedangkan MPS hanya menyatakan jadwal item-item akhir. Rock-cut competitive planning dapat menguji kemampuan peralatan dan bidang kerja atau work center. Yang utama terdapat kondisi kemacetan produk atau bottleneck. Sedangkan CRP dapat menguji lebih banyak bidang kerja sehingga CRP menyediakan informasi secara lebih mendetail. Perluasan konsep MRP. Penyebab utama sulitnya penerapan konsep MRP pada bidang jasa adalah adanya variasi permintaan konsumen yang beraneka ragam. Aplikasi memperluas peran konsep MRP lebih dari sekadar proses penentuan kebutuhan material. Konsep baru yang disebut perancangan sumber daya manufaktur atau Manufacturing Research Planning atau MRP2. Ciri-ciri utama MRP2. MRP2 adalah sistem dari atas ke bawah. 2. MRP2 menggunakan basis data untuk mengevaluasi alternatif kebijaksanaan yang mungkin. 3. MRP2 adalah sistem perancangan secara keseluruhan. 4. MRP2 adalah sistem nyata bagi pengguna. Istilah-istilah dalam MRP2. Loop tertutup sistem MRP. Perencanaan kebutuhan kapasitas atau CRP. Perencanaan kebutuhan sumber daya. Perencanaan kebutuhan distribusi. Perencanaan distribusi sumber daya. Produktivitas sumber daya manufaktur. Langkah-langkah dalam proses MRP. 1. Netting adalah proses perhitungan kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan. 2. Loading adalah proses penentuan besarnya kuantitas pesanan yang dimaksudkan untuk memenuhi beberapa periode kebutuhan bersih atau RT sekaligus. 3. Offsetting adalah suatu proses penentuan saat atau periode dilakukannya pemesanan sehingga kebutuhan bersifat RT dapat dipenuhi. 4. Exploding adalah proses perhitungan dari ketiga langkah-langkah sebelumnya.
yang dilakukan untuk komponen atau item yang berada pada level di bawahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan dalam penerapan MRP. 1. Sistem produk. 2. Ukuran lot. 3. Line time berubah-ubah. Teknik-teknik lot sizing. Lot sizing merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan ukuran kualitas pemesanan. Ada dua cara pendekatan dalam penyelesaian masalah lot sizing, yaitu pendekatan period dan level by level. Satu-satunya teknik lot sizing yang menggunakan pendekatan period by period yang ada sekarang adalah pendekatan koefisien. Sembilan, teknik lot sizing yang menggunakan level by level. Jumlah pesanan tetap. 2. Jumlah pesanan ekonomis. 3. Jumlah pesanan atas dasar periode. 4. Lot for lot. 5. Kebutuhan dengan periode tetap. 6. Ongkos unit terkecil. 7. Ongkos total terkecil. 8. Penyeimbang periode. Dan 9. Algoritma Wagner-Wittig. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.